Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Relawan, selamat datang kembali di Volunteer Winsayismu Podcast. Tempat kita menginspirasi dari berbagai cerita-cerita positif. Bersama saya Enggar Aulia akan menemani Sobat Relawan pada podcast kali ini. Kali ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari teman hebat kita di KSR PMI Unit Winsayismu Purwokerto yang sudah mengadakan kegiatan lomba poster publik MVP 1.0 nasional 2025. Pasti penasaran kan seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja kenalan sama narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dimas Irji Prasetyo sebagai Ketua Panitia Lomba Poster Publik MVP 1.0 Nasional 2025. Wah, semangat banget ya hari ini. Pasti Kak Irji udah siap bagi-bagi info seru nih. Jelas dong, insya Allah siap. Kita akan berbagi cerita tentang lomba yang kemarin. Kalau gitu langsung aja ya. Kita tanya-tanya terkait lomba poster publik MVP 1.0 Nasional 2025 yang sudah dilaksanakan Kak Irji. Jadi Kak Enggal, MVP itu sebenarnya singkatan dari Metro Visual Peduli yang baru saja dibuat kemarin kebetulan. Dan lomba MVP ini merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan setiap tahun oleh Bidang Media dan Komunikasi UKK KSR PMI Unit Winsayismu Purwokerto. Kebetulan kemarin kita adain lomba poster publik tentang kesehatan, yaitu diabetes, karena kebetulan kemarin bersamaan dengan Hari Diabetes Internasional pada tanggal 14 November 2025. Oh, jadi ini ajang pertama ya Kak untuk lomba poster publiknya? Iya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari temanya, yaitu tentang Hari Diabetes Internasional, itu kan temanya sendiri mencakup tema yang luas dan bervariasi. Nah, di dalamnya itu kan ada aspek data dan statistik yang mana cocok buat infografis atau mungkin sesuai dengan poster ajakan yang lain. Tapi umumnya kalau tentang kesehatan itu pakainya poster publik kan. Dan kami juga memilih poster publik karena kami ingin poster ini bukan cuma sekedar desain yang bagus dan enak dilihat, tapi juga harus mampu mengajak atau mengubah perilaku masyarakat tentang diabetes gitu. Nah, poster publik itu kan emang didesain untuk berbicara langsung kepada siapa saja yang melihat desainnya. Dan format poster publik ini kebetulan insya Allah efektif untuk mempersuasi ajakan yang jelas. Jadi kami ingin ada yang masuk dalam kompetisi ini itu bisa menjadi alat komunikasi massa yang aktif dan persuasif atau bersifat mengajak, bukan hanya sekedar penyimpanan data visual saja. Oke, jadi kesimpulannya pemilihan poster publik itu bertujuan untuk menciptakan pesan yang persuasif untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Iya. Tentunya kalau dalam setiap perlombaan, dalam hal ini itu poster publik, itu terdapat beberapa kriteria penilaian untuk peserta. Nah, kriteria penilaian dari kita itu kemarin yang pertama itu ada kesesuaian tema dan subtema. Apakah karyanya sesuai dengan tema yang apakah karyanya sesuai dengan tema yang ditentukan, yaitu cegah, deteksi, kelola, wujudkan generasi sehat tanpa diabetes.
kemudian kebenaran dan kedalaman informasi yang disajikan untuk informasi publik. Terus kriteria penilaian yang kedua yaitu ada alur informasi. Terus kriteria penilaian yang kedua ada penyampaian pesan. Apakah alur informasi disajikan secara logis, runtut dan terstruktur? Kemudian apakah efektivitas penggunaan bahasa itu singkat, jelas dan persuasif? Kemudian yang ketiga itu ada desain dan estetika, yaitu tentang keindahan dan kesesuaian warna gitulah. Kemudian yang keempat ada originalitas dan kreativitas. Apakah karya yang ditampilkan itu benar-benar merupakan karya asli atau tidak, itu kita juga nilai. Terus yang terakhir yaitu kerapihan dan kualitas teknis. Apakah desainnya rapi, proporsional, dan yang dilihat. Pertanyaannya menarik nih. Jadi menurut saya peran poster publik yang baik dan menarik itu di era sekarang itu lebih berdampak, karena kita dalam keseharian kan sering ya scroll HP, tentunya kan pastinya kita scroll HP, dan di HP itu banyak video, foto, berita apapun itu berebut perhatian, dan semuanya itu sangat cepat. Begitu juga dengan poster publik kaedah. Jadi pesan yang ada di setiap desain poster publik yang dibawakan oleh peserta itu bisa menyebar dengan cepat, karena ketentuan dari kita itu kemarin juga harus men-share desainnya ke Instagram, yang mana kalau kita upload di Instagram otomatis teman-teman kita kan lihat. Nah, kalau naluri kita sebagai manusia, kalau teman kita yang upload poster tentang kesehatan dalam hal ini diabetes, itu kita lebih percaya, kita lebih lebih dalam lagi bacanya. Ini teman aku posting apa sih gitu kan, wah menarik nih diabetes, insya Allah poster publik di era digital ini sangat lebih berdampak. Jadi kami berharap desain-desain yang peserta buat itu bisa Jadi kami berharap karya-karya peserta yang masuk itu bukan hanya sebagai alat media visual saja, tetapi secara visual. Jadi kami berharap karya-karya peserta yang masuk itu bukan hanya sebagai media komunikasi visual, bukan hanya sekadar bagus, Oke, jadi kami berharap karya-karya peserta yang masuk itu bukan hanya bagus secara visual, tapi juga berdampak dan efektif sebagai alat komunikasi publik. Tentang lomba kemarin yang diadakan, yang pertama karyanya itu menyampaikan tentang harapannya poster-poster yang dikirimkan itu bisa menyampaikan tentang pencegahan diabetes dan pentingnya gaya hidup sehat dengan cara yang sangat mudah dipahami, dan mampu menggerakkan audiens dari berbagai kalangan, baik muda, tua, ataupun yang lainnya. Karena kita ketahui bersama saat ini kita sebagai anak muda kan banyak tuh beritanya tentang umur 20-an udah kena diabetes, dan itu kan sangat-sangat berbahaya buat kesehatan. Kemudian harapan kami yang kedua, harapannya lomba ini bisa menjadi media edukasi nasional. Harapannya bisa menjadi media edukasi nasional. Ya semoga
aja karya-karya peserta yang ada itu bisa dicetak di buku, majalah ataupun yang lain, biar pesan yang disampaikan itu dapat gitu buat yang lain. Terus yang terakhir, harapan kami di ini itu lahir ajang lomba dengan ide-ide kreatif yang belum pernah ada sebelumnya dalam kampanye kesehatan. Karena kita di Indonesia butuh generasi muda yang lebih kreatif dan relevan untuk melawan ancaman diabetes yang ada di negara kita. Obrolan yang keren dan penuh insight ya. Sobat relawan, tepuk tangan dulu dong untuk sesinya. Cerita kegiatan yang sudah diceritakan ke ini tadi terkait kegiatan MVP 1.0 Nasional 2025 bukan sekedar lomba ngedesain biasa ya. Ini adalah panggung bagi Gen Z untuk membuktikan bahwa kreativitas visual adalah kekuatan nyata untuk membangun bangsa. Ingat ya, juri mencari poster yang powerful, orisinal dan punya solusi. Jangan takut berkreasi, tunjukkan perspektif untukmu karena satu scroll bisa mengubah dunia. Sobat relawan, sampai di sini dulu Vebot kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya Enggal Aulia dan Dimas Sigita pamit undur diri, tetap tebarkan kebaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.